Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini gua tuh mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gua bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 435 sampai chapter 446. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung gabung dan join ke membership. Atau bisa juga kalian tuh ngasih jajan via super chat. Atau mungkin lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Ruth saat ini tertarik sama para siswa Makoto. Ruth saat ini menyapa Jin ketika lagi sendirian. Ruth dan Jin pun mengobrol. Sambil ngobrol, Ruth juga di sini tuh mencoba untuk mencari informasi. Diketahui kalau Jin ini bertekad untuk selalu menjadi semakin kuat. Mereka juga di sini ngobrolin soal Sofia. Di sini diketahui juga kalau Jin tuh pernah dirawat sama seorang wanita bernama Miranda. Jin bilang kalau Sofia tuh mirip sama Miranda, cuma bedanya Sofia tuh terlihat lebih muda. Dalam hatinya, Ruth saat ini terkejut ketika mengetahui hal itu. Jadi di masa lalu, Sofia ini emang dikasih nama Miranda. Ruth pun di sini ceritain tentang kejadian Miranda yang mengubah namanya menjadi Sofia. Ruth juga ceritain soal kematian dan kelahirannya Sofia. Misura saat ini menuju ke gereja yang ada di Shige. Gereja di Shige tuh bisa dibilang sangat sepi. Misura di sini tuh mewajarkan karena sifat orang-orang di Shige, mereka tuh emang gak mau menggantungkan sesuatu kepada dewa. Misura juga sebenarnya tuh sedikit meragukan keberadaan Dewi. Pikiran Misura itu bisa muncul, itu semua terjadi ketika peristiwa varian di Rosegard. Ketika peristiwa di Rosegard, Misura dan teman-temannya berhasil memukul monster varian dengan kekuatan mereka. Nah, saat itu, para pengikut Dewi itu menganggap kalau bencana itu bisa terselamatkan karena Dewi. Dan Dewi itu udah memberikan bantuan lewat Misura dan teman-temannya. Misura ngerasa gak adil karena dia dan teman-temannya tuh berlatih keras untuk dapetin kekuatan. Tapi orang-orang tuh gak menghargai hasil usaha mereka. Dan orang-orang tuh malah bilang kalau itu semua berkat Dewi. Saat ini, ketika di luar gereja, Misura disapa sama Shima yang merupakan mantan uskup di Rosegard. Di sini, Misura tuh masih menganggap kalau Shima adalah uskup. Nah, karena Misura masih menganggap kalau Shima adalah uskup, Shima pun di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah gak lagi bekerja di gereja. Shima saat ini tuh bekerja di tempat pemandian air panas sebagai train manager. Misura di sini tuh baru pertama kali mendengar pekerjaan yang berhubungan sama pemandian. Shima di sini jelasin tentang pemandian air panas. Misura di sini menganggap kalau Shima udah gak terikat lagi sama gereja. Shima di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak pernah menyangkal adanya agama. Shima saat ini tuh menganggap yang terpenting itu adalah hati dari keyakinan yang bisa menyelamatkan seseorang. Ya intinya di sini mereka tuh diskusi soal keyakinan. Shima juga di sini nawarin Misura untuk datang ke pemandian air panas kalau Misura ada waktu. Saat ini di sisi lain, Daena saat ini tuh lagi pergi menuju tempat hiburan malam. Intinya di sana tuh Daena ketemu sama seseorang bernama Jonah. Dan di sana tuh ada obrolan soal ras sukubus. Di sisi lain, saat ini Izumo lagi ada di panti asuhan Weiss. Dia tuh terus melihat-lihat konstruksi yang ada. Dia tuh sangat kagum sama konstruksinya. Yang paling membuat Izumo kagum adalah lift. Izumo tuh terus-terusan naik turun menggunakan lift. Sampai akhirnya dia tuh ditegur sama Eris yang datang pakai teleport.
Oke, di sisi lain ya, Ates, Sif, dan Abelia mereka tuh mengobrol. Di awal mereka tuh ngobrolin soal Ates yang menjadi seorang idol. Setelah ngobrolin dunia idol, mereka beralih ngomongin Makoto. Intinya bagi keluarga Rembrandt, Makoto ini bisa dibilang seperti dewi keberuntungan. Sejak ketemu sama Makoto, keberuntungan dan pengetahuan dari keluarga Rembrandt meningkat. Para siswa cewek Makoto dan Ates mereka masih mengobrol. Gak lama datang Yuno. Yuno di sini ngasih tahu tentang alasan kenapa kulit ibunya tuh bisa menjadi sangat cantik, dan itu semua berkat perawatan kesehatan dari perusahaan Kuzunoha. Para cewek yang lagi ngobrol saat ini pun jadi gempar, dan mereka juga mau perawatan. Di sisi lain ya, saat ini Makoto Rime dan Shiki mengobrol. Jadi ternyata acara studi banding para siswa tuh udah mau selesai. Shiki juga saat ini ngasih laporan tentang Jin yang bertingkah aneh setelah bertemu dengan Ruth. Jadi terlihat perubahan Jin ketika dia tuh bertemu sama Sofia. Makoto di sini menyerahkan masalah itu kepada Shiki. Gak lama Makoto ini ditegur sama orang yang selama ini diam-diam mengamati. Orang itu pun akhirnya menampakkan dirinya. Rime ternyata kenal sama orang itu. Orang itu bisa dibilang adalah Risui. Dia adalah guru sihir dari Sif, dan dia juga berasal dari ras iblis. Risui saat ini mau ngobrol berdua sama Makoto. Risui itu mau ngobrolin soal pahlawan dan iblis, makanya ngobrolnya harus berdua. Makoto dan Risui pun saat ini ngobrol sambil jalan santai. Tentunya Makoto ini pakai sihir supaya obrolannya tuh nggak didengar atau bocor. Risui ngasih tahu, kekaisaran saat ini tuh mulai bergerak dipimpin sama Tomoki. Risui juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh dihubungi sama Rona. Jadi intinya Rona tuh menyuruh Makoto untuk segera menemuinya, dan Rona tuh mau bunuh Makoto. Awalnya tentunya Makoto ngerasa kalau itu adalah kesalahan informasi. Tapi Risui tegasin kalau itu adalah info yang valid. Saat ini Makoto dan Risui pun akhirnya pergi menuju ke tempat Rona. Tomoe dan Mio juga ikut mereka secara sembunyi-sembunyi. Gak lama di depan mereka tuh terlihat ada Rona. Tomoe dan Makoto pun saat ini berkomunikasi pakai transmisi. Tomoe di sini ngasih tahu kalau Rona tuh saat ini terlihat aneh. Mio juga di sini tuh ngasih tahu hal yang sama. Rona tuh bisa dibilang seperti pakai sihir yang aneh. Mio juga saat ini tuh ngerasain firasat yang gak enak. Di sini, gak lama Rona tuh mencoba untuk menusuk Makoto pakai benda hitam yang aneh. Melihat gerakan Rona, Makoto juga ngerasain kalau gerakan Rona ini bisa dibilang sangat aneh. Dan Rona tuh bergerak gak kayak biasanya. Makoto saat ini udah terlambat menghindar, dan penghalang Makoto juga saat ini tuh gak aktif. Makoto pun harus terkena serangan dari Rona, dan dia tuh ngerasain sakit seperti tercabik-cabik. Bagi Makoto, rasa sakitnya tuh yang paling sakit sejak Makoto datang ke Isekai. Mio dan Tomoe saat ini tuh khawatir. Mereka berdua pun muncul dan langsung menangkap Rona. Makoto saat ini ngerasa kesal. Makoto tuh gak nyangka kalau Rona ternyata jauh lebih kuat daripada dugaannya Makoto. Terlihat juga saat ini tubuh Rona tuh keluar darah dari tubuhnya. Makoto juga saat ini tuh ngerasain sakit yang amat dalam. Singkatnya waktu berlalu. Makoto saat ini tuh dibawa ke Asora, dan dia tuh dapat perawatan dari Shiki maupun Tamaki. Sedangkan Rona saat ini tuh ditangkap dan dibawa juga ke dalam Asora. Singkatnya Shiki saat ini tuh berhasil menyembuhkan Makoto. Di sini, Tamaki juga udah selesai menganalisa tubuhnya Makoto karena takutnya tuh ada sesuatu. Tapi ternyata sejauh ini tuh gak ada sihir khusus ataupun sihir kutukan yang dipasang ke tubuh Makoto. Para bawahan Makoto juga saat ini tuh diskusi tentang kekuatan yang dimiliki sama Rona saat ini. Nah, Rona ini diduga terhubung sama Dewi. Alasannya,
karena Rona yang sekarang tuh menyerang pakai petir hitam. Makoto dan yang lainnya juga saat ini menduga kalau Rona kemungkinan besar udah kena pesonanya Tomoki. Saat ini Shiki di sini tuh berdeduksi. Jadi kemungkinan sebelum Rona kena pesonanya Tomoki, Rona ini melakukan sesuatu terlebih dahulu, sehingga akhirnya tuh berhadapan sama Makoto. Seolah-olah Rona ini mau kalau Makoto menghentikannya ataupun membunuhnya. Rona ngelakuin itu supaya dia nggak ngerepotin bangsa iblis yang lagi berperang. Saat ini, pasukan iblis benar-benar kewalahan melawan pasukan kekaisaran Gritonia. Baru kali ini ras iblis dipukul mundur. Bahkan pasukan musuh saat ini tuh tahu lokasi ibu kota. Zep saat ini tuh bertanya-tanya di mana Rona. Dari 10 hari yang lalu sampai sekarang, Rona tuh masih belum bisa dihubungi. Zep di sini menduga kalau Rona udah kena sihir pesonanya Tomoki. Zep tuh di sini nggak nyangka kalau pesona Tomoki tuh saat ini bisa menjadi merepotkan. Io juga saat ini ngasih tahu selain Tomoki, perkembangan Hibiki juga bisa dibilang sangat berbahaya dan Hibiki tuh bisa menjadi ancaman bagi ras iblis. Io tuh udah berkali-kali bentrok melawan Hibiki. Dan sampai sekarang, Io tuh masih belum bisa menjatuhkan Hibiki. Kekuatan Hibiki ini selalu meningkat setiap waktunya. Dan itu bahaya, karena bisa aja suatu saat nanti Hibiki tuh bisa melebihi kekuatan dari Io. Ada juga dugaan kalau Dewi udah ikut campur. Makanya para pahlawan bertambah semakin kuat. Para iblis juga saat ini tuh berusaha melawan takdir yang diberikan sama Dewi. Mereka tuh saat ini masih belum menyerah. Zep saat ini tuh terus berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. Situasi saat ini tuh gak nguntungin ras iblis. Setelah dipikirkan, Zep pun akhirnya udah membuat keputusan. Di sisi lain, Rona saat ini udah sembuh dari sihir pesonanya Tomoki. Dan saat ini Rona dan Sari pun bertemu. Tentunya di sini juga ada Makoto. Sari ngasih tahu kalau Rona sangat beruntung karena Makoto nggak bunuh Rona. Sari saat ini tuh ditugasin untuk jaga Rona. Sari juga di sini tegasin kalau dia saat ini tuh adalah anggota Kuzunoha, jadi dia tuh bakal mengawasi Rona. Sari juga berkali-kali tegasin untuk kabur dari Asora, hal itu adalah hal yang gak mungkin. Intinya Sari tuh saat ini mencoba untuk membuat Rona menyerah, dan Sari tuh mau kalau Rona tetap diam. Rona tuh gak perlu melakukan hal yang gak perlu. Sari juga di sini tuh terlihat kalau dia tuh gak mau mengkhianati Kuzunoha. Di sini dikonfirmasi sama Rona kalau dia tuh emang kena pesonanya Tomoki. Di sini diketahui juga petir hitam yang dimiliki sama Rona itu merupakan kartu truf dan serangan terkuat milik Rona. Bagi Rona, harusnya orang-orang yang kena serangan itu bisa dipastikan bakal mati. Tapi ternyata Makoto nggak mati. Nah, karena Makoto nggak mati, Rona pun saat ini ngerasa kalau dia tuh udah nggak mungkin bisa membunuh Makoto. Jadi Rona tuh saat ini bakal kooperatif dan dia tuh bakal ceritain semuanya ke Makoto. Makoto di sini tuh mau tahu segala hal tentang elemen petir dan Makoto pengen tahu efek petir terhadap tubuh. Rona ngasih tahu efek terkena petir hitam adalah rasa sakit yang hebat dari dalam. Jadi ketika kena petir hitam, orang tuh bakal syok dengan rasa sakitnya. Dan akhirnya itu bisa menyebabkan kematian. Rona di sini ngasih tahu sejauh ini tuh dia udah nembakin petir hitam sebanyak 5 kali dan semua korbannya tuh langsung mati seketika tanpa ada luka luar. Makoto juga saat ini tuh nanyain kenapa Rona bisa berdarah sangat banyak setelah Rona menggunakan kekuatan petir itu. Makoto nanya gitu karena sebelumnya dia tuh pernah bertarung melawan Alte. Alte tuh ngeluarin petir tapi dia nggak berdarah, sedangkan Rona tuh ngeluarin petir dan dia berdarah. Rona di sini ngasih tahu kalau dia juga nggak ngerti kenapa dia bisa berdarah.
setiap Rona pakai petir hitam, Rona tuh emang selalu berdarah. Rona di sini menduga kemungkinan itu adalah resiko ketika ras iblis menggunakan elemen petir. Jadi seperti yang diketahui, elemen petir tuh biasanya dipakai sama utusan Dewi. Makanya Rona tuh menduga selain utusan Dewi, orang-orang yang menggunakan petir tuh bakal kena resikonya. Makoto juga saat ini tuh masih terus dengerin cerita Rona tentang kondisi ras iblis saat ini. Para bawahan Makoto juga saat ini secara diam-diam terus mengawasi Rona. Mereka tuh harus waspada atas segala kemungkinan terburuk. Mereka juga saat ini tuh terus mikirin apa yang harus dilakuin selanjutnya. Di sisi lain, saat ini Tamaki kembali ke laboratorium miliknya. Tamaki tuh lagi menyelidiki tentang pesonanya Tomoki. Dan saat ini Tamaki tuh lagi pegang sampel dari pesona Tomoki yang dia ambil dari beberapa korbannya Tomoki. Tamaki tuh gak nyangka kalau Tomoki tuh bisa mengembangkan sihir pesona miliknya. Tamaki saat ini berpikir dan tiba-tiba kakinya robek. Tamaki ini gak sengaja mikirin hal negatif tentang Makoto. Makanya kakinya langsung robek karena dianggap ada unsur pengkhianatan. Tamaki pun saat ini nyembuhin kakinya. Dan Tamaki mengerti kalau dia berkhianat dia tuh bakal terluka. Tamaki ini bisa dibilang punya tujuannya sendiri. Dan dia tuh melakukan segalanya untuk mencapai tujuannya. Tamaki saat ini memegang sebuah bola. Dan bola itu menyerap segala jenis sihir yang selama ini diteliti sama Tamaki. Bola itu juga saat ini tuh berdenyut dan bersinar. Tangan kanan Tamaki juga saat ini berputar melintir. Itu artinya saat ini apa yang dilakuin Tamaki itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi Makoto. Atau bisa dibilang sebagai langkah pengkhianatan. Jadi maksudnya segel perjanjian Tamaki ini bereaksi. Dan menganggap kalau yang dilakuin Tamaki ini bisa berbahaya untuk Makoto. Makanya segel perjanjiannya jadi aktif. Dan segel itu ngasih damage kepada Tamaki. Tamaki saat ini menerima banyak damage, entah di tangan, punggung, kaki, dan lain-lain. Tapi dia tuh saat ini selalu menyembuhkannya. Bola yang dipegang Tamaki juga saat ini tuh menjadi semakin bersinar. Tamaki saat ini mencoba untuk menilai benda yang dia pegang. Dan Tamaki pun saat ini tersenyum sangat lebar. Tamaki ngerasa sebentar lagi bisa mencapai ke tingkat yang bisa membunuh dewa. Setelah eksperimennya selesai, akhirnya Tamaki ini berhasil menciptakan batu terkutuk. Di sisi lain, saat ini Makoto dan Sari tuh lagi ngobrolin soal perang. Wilayah Kaleneon tuh bisa dibilang dekat sama wilayah iblis. Makanya mau gak mau Makoto tuh harus terlibat demi menjaga wilayah itu. Sari juga di sini tuh ngasih laporan soal kebenaran info yang dikasih sama Rona. Sari di sini ngasih tahu dia tuh nggak nyangka kalau para pahlawan tuh bisa berkembang sangat pesat dan kekuatan mereka tuh meningkat drastis. Sari juga ngasih info bagi para iblis, pesona milik Hibiki jauh lebih berbahaya daripada milik Tomoki. Hibiki ini pesonanya tuh adalah tipe pesona yang bisa ngasih buff untuk sekutunya sehingga bisa menjadi semakin kuat. Tapi bagi Makoto, pesona Tomoki juga gak kalah bahaya sama pesonanya Hibiki. Pesona Tomoki ini bisa membuat pasukan iblis hancur dari dalam. Tomoki bisa mendapatkan informasi dengan mudah dan Tomoki juga bisa membuat iblis tuh saling bertarung satu dengan yang lainnya. Pesona Tomoki ini bisa dibilang membuat pasukan iblis makin sulit percaya sama sekutu mereka sendiri. Jadi itu bakal menghancurkan iblis dari dalam. Sari juga ngasih info kalau persenjataan dan strategi kekaisaran tuh bisa dibilang benar-benar luar biasa. Sari di sini salut karena pergerakan Putri Lily bisa membuat para iblis menjadi merinding. Makoto saat ini paham kalau kekaisaran tuh saat ini dipimpin sama Lily dan Tomoki. Sedangkan kaisar pemimpin yang asli, dia tuh cuma dijadiin boneka sama Lily dan Tomoki. Jadi yang jalanin kekaisaran tuh bisa dibilang adalah Lily dan Tomoki.
Makoto di sini menduga setelah perang selesai, kemungkinan Tomoki itu pasti bakal mengambil tahta kekaisaran. Sari juga di sini nanyain soal Makoto yang mau melakukan evakuasi untuk para iblis. Jadi Makoto ini bakal menerima para iblis kalau mereka mau pindah ke Asora, dan Makoto tuh menyerahkannya kepada Sari. Sari ngucapin terima kasih kepada Makoto. Ya, pada dasarnya Makoto ini bakal menerima siapapun kalau emang mereka tuh bisa ikut aturan di Asora. Makoto juga bahkan bakal menerima manusia kalau manusia tuh setuju sama aturan di Asora. Makoto juga saat ini tuh tiba-tiba ngerasain firasat yang gak enak. Makoto pun saat ini ngadain pertemuan dengan keempat bawahannya. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.